Oke, untuk yang selanjutnya teman-teman kita lanjutkan ya. Jadi dalam portofolio ini setelah kita mengetahui atau kita mendapatkan minyak atsiri ya dengan cara destilasi tadi, yang perlu ditekankan adalah prinsip dari destilasinya yang pertama. Kemudian hasil destilasi itu dihentikan ketika tidak ada tetesan minyak atsiri lagi. Kemudian untuk memisahkan air dan minyak kita bisa menggunakan natrium sulfat anhidrat. Nah, setelah itu kita sudah dapat minyaknya. Dalam menguji atau melihat kualitas dari minyak atsiri ini, kita bisa menghitung dari rendemennya, kemudian dari bobot jenisnya, kemudian dari indeks biasnya. Nah, dari ketiganya itu data yang sudah Anda hitung dan sudah dijelaskan tadi, Anda bandingkan dengan teoritis, Anda bandingkan dengan standar kualitas minyak atsiri dari bunga cengkeh ini bagaimana. Nah, dari situ Anda sudah bisa mendapatkan minyak atsiri Anda termasuk berkualitas atau tidak. Nah, kemudian kita lakukan adalah untuk mengukur atau melihat suatu senyawa atau kandungan senyawa dari minyak atsiri ini ya, menggunakan kromatografi lapis tipis gitu ya. Sambil kita review sebentar ya kegunaan kromatografi lapis tipis, mungkin sudah pada pernah melakukan di laboratorium gitu kan, untuk menentukan banyaknya komponen dalam campuran. Jadi kalau dari campuran ekstraknya tersebut kemudian kita totalkan, kemudian dia terelusi ya, kemudian ada senyawa yang bergerak bersama dengan fase geraknya. Nah, ini banyaknya spot atau totalan ini itu bisa melihat untuk melihat berapa banyaknya komponen yang ada di dalam campuran ekstrak tersebut. Kalau di sini kaitannya adalah dari dalam minyak atsiri ini. Kemudian bisa untuk mengidentifikasi senyawa. Hari ini kita mau melakukan identifikasi senyawa terhadap senyawa eugenol. Ada tidak ya eugenol di minyak atsiri ini, tuh kan? Kemudian selanjutnya kegunaan yang lain dari kromatografi lapis tipis adalah bisa memantau berjalannya suatu reaksi kan. Kemudian menentukan kondisi yang sesuai untuk kromatografi kolom. Nah, kalau nanti suatu ekstrak atau suatu sampel atau suatu minyak atsiri akan kita lanjutkan untuk penentuan kromatografi kolom cair ataupun vakum gitu kan, yaitu bisa monitoring fase gerak dengan kromatografi lapis tipis. Nah, juga bisa digunakan untuk screening sampel terhadap obat ya. Apa sih keunggulannya sekarang? Keunggulan dari kromatografi lapis tipis itu untuk memisahkan campuran senyawa menjadi senyawa murninya. Atau kalau kita bisa melihat berapa banyak senyawa yang ada di dalam campuran ekstrak atau campuran minyak atsirinya ini, kita bisa melihat dengan kromatografi lapis tipis secara kualitatif ya. Kemudian untuk mengetahui kuantitas dari suatu senyawa ya, kalau untuk kuantitatif secara dengan KLT bisa dilanjutkan dengan densitometri, tapi kita butuh bantuan alat. Nah, waktu analisisnya relatif lebih cepat gitu ya. Kalau kromatografi lapis tipis kita hanya butuh penjenuhan fase gerak, kemudian kita totalkan di lempeng kromatografinya. Kemudian kita lihat gitu kan ya. Bahannya juga sedikit gitu kan. Kemudian senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik itu mampu dipisahkan. Nah, di sini yang penting eluen atau fase gerak yang kita gunakan itu fase geraknya paling tidak mampu menaikkan atau membawa ekstrak atau kalau di sini minyak atsirinya atau senyawa di dalam minyak atsirinya. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk isolasi senyawa murni, tapi di situ dalam jumlah yang kecil. Nah, apa saja faktor-faktor untuk yang mempengaruhi harga dari RF? Kalau nanti setelah Anda menghitung atau Anda sudah dapat hasil data dari praktikum dari ini ya, kromatografi lapis tipis, tentu Anda akan menghitung RF-nya. Nah, di sini jarak pengembangannya RF itu dari suatu senyawa pada kromatogram. Nah, jarak pengembangan dari suatu senyawa pada kromatogram itu adalah RF, di mana jarak ini ditempuh oleh tiap bercak dari titik penotolan ya, dari titik penotolan awal diukur dari pusat
dari pusat penotolan awal di sini atau dari pusat bercak ya, biasanya harganya sampai 0,8 ya, 0,0 sampai 0,1, ada yang 0,8. Nah, ini untuk identifikasi dari suatu senyawa. Sebelum kita belajar menghitung ya, atau kita menghitung, nanti Anda menghitung atau menentukan RF dari minyak atsiri ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga RF, yaitu struktur kimia senyawa yang dipisahkan. Kita tahu struktur eugenalnya tadi ya, kemudian sifat penyerapnya, sifat penyerap termasuk fase gerak yang digunakan, kemudian pelarutnya yang kita gunakan, dan derajat kemurnian dari fase geraknya, kemudian kejenuhan uap pengembang dalam bejana. Nah, ini proses penjenuhan sebelum kita melakukan kromatografi lapis tipis itu sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau belum kita jenuhkan itu hasil elusinya akan tidak maksimal. Nah, hasil elusinya akan kemungkinan tailing, menumpuk gitu juga bisa. Nah, kemudian jumlah cuplikan yang digunakan. Nah, ini harus harus dikelola dengan baik, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit mungkin bisa saja dia terelusi tapi tidak terbaca. Kalau terlalu banyak, nah nanti bisa menyebabkan tailing dan suhu percobaan itu ya. Kemudian di sini kita lihat pada penampak noda pada UV 254 dan di sini dengan semprot ya, atau reaksi penegasan. Nah, kalau di 254 itu lempeng ini yang akan berfluoresensi adalah lempeng KLT-nya ya. Pada sampelnya akan gelap ya. Kalau penampak noda pada lampu UV 254 ini memang karena adanya interaksi antara sinar UV dengan indikator fluoresensi yang ada pada lempengnya gitu kan ya. Apa itu fluoresensi? Masih ingat? Nah, fluoresensi ini merupakan emisi cahaya ya, dimana emisi cahaya dari fluoresensi itu dipancarkan oleh komponen ketika apa? Ketika elektron terekstasi dari energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, dimana dia sambil melepaskan energi. Coba dicek lagi ya di kimia dasarnya. Bedanya dengan UV 366 apa teman-teman? Kalau 366 itu yang berfluoresensi itu nodanya, sedangkan lempengnya itu akan gelap. Nah, kalau di 366 itu biasanya karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh oksokrom pada noda tersebut. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau untuk penampak bercaknya, di sini ada penampak bercak. Oke, kita coba lihat apa saja penampak bercak atau identifikasi senyawa dengan reaksi semprot gitu kan ya. Nah, kalau alkaloid itu kita bisa menggunakan reaksi Dragendorf. Warnanya apa? Ini ya. Bisa perubahan warnanya bisa coklat sampai kekuningan. Nah, kalau flavonoid itu uap amonia. Kita bisa menggunakan reaksi sitroborat lalu di oven gitu ya. Dia akan perubahan warna sampai kuning. Nah, kalau steroid dan triterpen itu dia reaksi Lieberman-Bouchard, kemudian dipanaskan setelah kita semprot selama 10 menit sehingga terjadi perubahan warnanya apa? Kuning untuk steroid dan ungu untuk triterpen. Nah, eugenol itu masuk kemana ya? Coba dicek eugenol itu masuk kemana sehingga nanti warna yang diberikan oleh penampak noda ya, itu kita bisa menggunakan anisaldehid ya. Itu biasanya pewarna nodanya itu memang akan berwarna violet seperti ini. Oke, itu salah satu tambahan. Oke, sekarang kita ke sini teman-teman, ke cara penghitungan RF ya. Di sini saya akan menegaskan saja untuk ukurannya di sini ya. Jadi di sini 6,5 untuk memudahkan perhitungan, lempengnya sepanjang 6,5 gitu kan. Kalau di sini sebenarnya 6,6 ya. Oke. 6, berapa ya ini? 6,5, 7 nggak ada karena di sini kan 7. Jadi 6,5 ya. Oke, kita anggap di sini ini hampir 7, ini 6, berapa ya? Kalau di sini 6, kita anggap 6,5 aja lah supaya gampang gitu kan. Memang penggarisnya tidak kelihatan. Oke, 6,5. Lempengnya adalah 6,5. Oke, batas bawah yang ditotolkan itu tidak dari 0, tapi dari sini ya, dari setengah. Berarti di sini juga batas atasnya itu kita anggap
sampai 6-nya ini, batas dia terelusi sampai 6. Berarti kalau satu lempeng ini terpotong 0,5 di atas sampai dan 0,5 di bawah, berarti 6,5 kita kurangi 1. Ada berapa? Ada 5,5. Ya. Jadi jarak pengembangannya atau jarak elusinya itu 5,5. Kok bisa, Bu? Tadi 6,5 total jarak lempengnya ini kita kurangi dari jarak pengembangan. Jarak pengembangan adalah di bawah dikurangi 0,5, di atas kita garis 0,5, jadi 1. 5,5 jarak pengembangan. Oke, kita tinggal hitung RF-nya. A adalah baku eugenol di mana dia dilihat di UV 354. Ya, fase gerak yang kita gunakan adalah N-heksan dan juga etil asetat dengan perbandingan 96:4. Nah, di sini berarti kita bisa menghitung RFA. Dia adalah baku eugenol. Berapa RF-nya? Kita hitung ya nanti. Berarti kalau di sini sampai ke sini berarti nanti dikurangi 0,5. Ya, dibagi apa? Jarak pengembangannya. Jadi di sini hitungnya sampai sini. Ya, 1 misalnya dia 4, Bu. Berarti bukan 4, dikurangi 0,5 kan, 3,5. Jarak pengembangannya berapa tadi? 5,5. Jadi 3,5 per 5,5. Nah, ini untuk B. B adalah minyak cengkehnya. Berlaku untuk hal yang sama, Bu. Ternyata di UV 254 itu minyak cengkehnya itu hanya satu yang kelihatan. Tapi kalau kita semprot gitu ya dengan reaksi penegasan, itu ternyata ada beberapa senyawa yang terlihat di sini yang dia positif dengan ditimbulkan warna ungu atau agak violet gitu kan ya. Nah, di sini berarti RF dari B, ini B itu RFB 1, RFB 2, RFB 3. Nah, Anda hitung nanti. Jadi ngitung RF dari sinar UV 354, RF dari reaksi semprot itu berapa? Ada itu RFA atau baku eugenol, kemudian minyak cengkeh 1, minyak cengkeh 2, minyak cengkeh 3. Kalau di sini kan hanya ada 2. Kemudian ada bandingkan antara RF baku dan juga RF sampel. Apakah sama atau tidak? Dan berarti kalau begini hasil dari identifikasi di sini apa, Bu? Atau kesimpulan? Apakah dia mengandung minyak atsiri positif mengandung eugenol atau tidak minyak atsiri tersebut? Gitu ya. Silahkan nanti dibahas. Oke, silakan bahas tentang cara kerja dan hasilnya. Ya, cara kerja dan hasil yang diperoleh. Cara kerja berarti apa? Oh, destilasi. Prinsip destilasi itu apa? Kemudian kandungan senyawa yang ada di dalam minyak bunga cengkeh ini apa? Kemudian dari hasil kualitas mutu dan rendemen kita bandingkan dengan SNI itu sesuai atau tidak. Berarti dia berkualitas atau tidak. Kemudian dari KLT dia ada dari perhitungan RF juga dia ternyata positif minyak atsirinya atau tidak. Nah, itu nanti bisa melengkapi dari laporan atau portofolio ini. Oke, kalau sudah jelas, kalau masih ada yang ditanyakan, kita diskusi lewat Google Classroom ya. Setelah ini kita kembali ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.